itu yang jalani kalian, bukan orang lain. Jadi kalau bisa jangan mendengarkan perkataan-perkataan orang lain. Jadi jalanlah sesuai dengan passion kalian tersebut, ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen apa, kalian try lah seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu inspiratif. Bersama saya, Aulia Nafisatun Ramadhani, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun 2022-2023. Sama seperti episode-episode sebelumnya, pada episode hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat inspiratif dan istimewa. Langsung saja kita sambut Bapak Willy dari BINUS University. Halo semuanya. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabarnya Pak hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak telah berkunjung ke SMA Plus Negeri 17 Palembang. Bagaimana kesan Bapak saat pertama kali berkunjung ke SMA Plus Negeri 17 Palembang? Oke, kesan ya. Kalau kesan pertama kali saya datang itu masuk, kelihatan sekolah ini kelihatan besar ya. Besar, kemudian tertata rapi, kemudian pas masuk ke dalam itu kayak suasananya asri banget, tanaman semua gitu ya. Nah, mungkin ini juga salah satu buat anak-anak yang sekolahnya di Negeri 17 itu belajarnya nyaman mungkin ya. Kemudian juga anak-anaknya juga pada pinter-pinter ya, sopan-sopan semua, the best lah buat SMA Negeri 17. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Menurut pandangan Bapak, apa saja hal-hal menarik yang terdapat di SMA Plus Negeri 17 Palembang? Hal yang menarik itu mungkin yang pertama kali kalau yang saya dengar itu SMA Negeri 17 adalah sekolah favorit ya, unggulan juga di salah satu di SMA Palembang. Kemudian anak-anaknya juga ya berprestasi semua, baik di bidang akademik maupun non akademik. Kemudian juga anak-anaknya semuanya aktif ya. Kebetulan di acara Edu Fair di SMA Negeri 17 ini anak-anaknya tuh banyak bertanya seperti itu ya, semuanya aktif pengen mencari informasi-informasi yang terbaik lah buat anak-anak 17 Negeri 17. Ya, Alhamdulillah Pak. Tadi kan kita telah berbincang-bincang tentang SMA Plus Negeri 17 Palembang. Kalau tentang BINUS University sendiri ini Pak, di mana sebenarnya letak dari BINUS University? Oke, kalau BINUS University ini kita asalnya itu pusatnya adanya di Jakarta Barat. Kemudian kita melakukan peluasan, itu ada di Alam Sutera, kemudian di Bekasi. Kemudian kita buka lagi di kota yang lain, itu ada di Bandung, Malang, dan di Semarang. Jadi udah cukup banyak sih kota-kota yang udah ada BINUS University-nya. Baik Pak, kalau untuk pusat dari BINUS University itu ada di mana ya Pak? Pusatnya adanya di Jakarta Barat, di Jakarta. Dan untuk di BINUS University ini apakah ada program beasiswa Pak? Oh, kalau untuk program beasiswa kita tentu ada ya. Jadi program beasiswa BINUS itu banyak sekali yang kita tawarin ke anak-anak. Kebetulan untuk tahun ini kita bilangnya itu beasiswa untuk Nusantara. Jadi siapa aja ya anak-anak kelas 12 sekarang yang pengen mendaftar di BINUS, itu kita ada program beasiswa BINUS untuk Nusantara. Jadi cukup daftar aja, kemudian ikut tes. Tes kita juga cukup cuman psikotes aja, jadi kita bukan tes akademik. Nah, nanti dari hasil tes itu akan mempengaruhi potongan beasiswanya bisa 10%, 20, 25, 50 hingga 100%. Jadi tergantung dari hasil tesnya. Itu beasiswa pertama. Kemudian beasiswa kedua, kita juga ada namanya Widya Scholarship. Jadi buat teman-teman anak kelas 12 yang mungkin yang punya prestasi minimal tingkat nasional, baik di bidang akademik, non akademik ya, atau maupun kesenian ya, ataupun main game gitu ya di tingkat nasional, itu bisa kuliah di BINUS itu merasakan berkesempatan untuk kuliah di BINUS itu secara gratis seperti itu. Jadi program beasiswa BINUS itu cukup banyak ya. Kemudian juga ada program Primary Teacher Education ya, itu juga kita memberikan program beasiswa khusus untuk anak-anak yang mungkin punya cita-cita jadi guru ya, itu juga full kesempatan untuk kuliah di BINUS itu secara gratis
seperti itu. Baik Pak, dari semua jenis-jenis beasiswa tersebut apakah tesnya itu sama, hanya psikotes? Betul, nanti tesnya hanya cukup melakukan tes psikotes. Psikotes itu ada 3 tesnya, yang pertama matematika dasar, persamaan gambar, sama bahasa Indonesia gitu. Jadi nanti hasil 3 tes ini nanti akan memulai potongan beasiswanya berapa persen, seperti itu. Jadi semuanya sama aja. Baik Pak, untuk program-program ini, ada nggak Pak program baru di BINUS yang sedang direncanakan atau sudah di-launching Pak? Oke, kalau untuk di BINUS itu ada jurusan bioteknologi yang terbaru, tahun ini baru ada. Itu juga ada bioteknologi yang tahun ini baru di-launching untuk jurusannya, seperti itu. Untuk jurusan bioteknologi itu prospek kerjanya apa saja ya Pak? Kalau bioteknologi itu prospeknya itu lebih ke pembuatan, kayak contohnya kalau misalnya sekarang kan lagi musim corona gitu ya. Nah, jadi di sanalah nanti akan kita menciptakan vaksin-vaksin yang mungkin untuk penanganan untuk masa pandemi sekarang ini, seperti itu. Jadi prospek kedepannya mungkin kedepannya juga akan potensinya sangat besar ya, karena mungkin nanti bukan hanya di masa pandemi COVID ini, nanti mungkin juga kedepannya akan munculan virus-virus yang baru gitu ya. Nah, di sana gunanya bioteknologi untuk saat sekarang ini, seperti itu. Wah, sangat bermanfaat sekali ya Pak jurusan bioteknologi. Dan kalau untuk jurusan-jurusan lain nih Pak, apa saja jurusan-jurusan yang sangat menjanjikan prospeknya Pak? Kalau untuk sekarang ini kan pasti kita dalam industri 4.0 ya, pasti semuanya berbasis sama teknologi ya. Contohnya mungkin kalau untuk beberapa jurusan itu contohnya ada data science ya. Itu juga sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menerima atau mencari lulusan-lulusan dari jurusan data science. Kemudian ada teknik informatika ya, itu juga pasti ya, karena program-program selalu update ya, selalu berubah. Kemudian ada cyber security ya. Jadi sekarang udah lagi musimnya hacker gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah tahu gitu ya. Itu juga cyber security juga kedepannya juga sangat dibutuhkan. Kemudian kedokteran juga ya, karena yang tadi kalau teman-teman tahu ya, masa pandemi ini butuh peranan dokter itu sangat dibutuhkan sekali, seperti itu. Mungkin beberapa jurusan itu yang mungkin kedepannya sangat potensinya semakin besar untuk kedepannya, seperti itu. Baik Pak, saya sedikit memberikan perhatian khusus kepada data science. Itu tuh sebenarnya jurusan apa Pak? Oke, kalau data science itu dia belajar untuk mengelola data. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu big data gitu ya, nah di sanalah peranan untuk seorang data science untuk mengelola data tersebut. Jadi misalnya kalian punya data gitu ya, bisa dikelola, kira-kira potensinya ini bakalnya kemana gitu ya, atau misalnya mau menjual produk gitu ya. Nah, data science itu nanti yang akan mengelola datanya, kira-kira data ini potensinya yang mana untuk melakukan penjualan atau closing barang seperti tersebut. Itu data science sih. Baik Pak, lebih mengelola data lah ya. Iya. Baik Pak, dari sekian banyak jurusan itu Pak, kadang kan kami ini sebagai siswa nih masih bingung Pak, mau masuk jurusan apa. Bagaimana nih Pak tips dan triknya supaya kami tidak bingung dalam memilih jurusan nantinya? Oke, kalau tipsnya untuk pilih jurusan, pertama itu harus sesuai dengan bakat dan minat dulu ya. Iya. Jadi kita harus tahu minat dan bakat kita itu kemana gitu. Jadi mungkin juga ini buat teman-teman yang pengen melakukan tes minat dan bakat gitu ya, biar ketahuan sisinya minatnya kemana, bakatnya kemana gitu ya. Kalau udah tahu minat dan bakat, baru kalian cari jurusan yang cocok atau sesuai dengan minat dan bakat kalian ya. Kalau misalnya udah dapet jurusannya, kemudian baru cari universitasnya ya. Jadi kita nggak istilahnya langsung tunjuknya ke suatu universitas, itu nggak. Jadi kita juga harus melihat keunggulan masing-masing universitas tersebut, karena biasanya di universitas tersebut ada keunggulan masing-masingnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya udah ketemu dengan universitasnya, lebih baik lagi kalian konsultasi dulu ke guru BK ya, atau mungkin konsultasi ke teman-teman kalian, lebih baik lagi itu ke kakak kalian ya, karena biasanya kakak kalian kan yang hidup lebih lama gitu ya. Jadi lebih tahu passion kalian tuh cocoknya kemana gitu ya. Nah, mungkin disitulah nanti bisa kasih masukan-masukan tersebut ya, yang cocoknya jurusan yang mana yang cocok sama kalian, kayak gitu. Jadi kalau bisa sih banyak-banyak sharing ya, sharing sama keluarga, sharing sama guru BK mungkin ya kalau di sekolah gitu ya, atau mungkin sharing juga sama teman juga boleh, silakan, seperti itu.
Baik Pak, tadi kita telah berbicara mengenai jurusan. Sekarang kita berbicara tentang pekerjaan nih Pak. Apa saja nih pekerjaan-pekerjaan yang sangat menjanjikan untuk 5 tahun ke depannya Pak? Oke, kalau pekerjaannya itu mungkin lebih ke spesialis Internet of Things ya. Jadi segala macam sekarang berhubungan sama internet. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman tahu home smart gitu ya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi berada di luar mungkin pengen hidupin lampu gitu ya lewat internet, itu bisa kayak gitu ya. Itu spesialis Internet of Things gitu ya, atau mungkin spesialis AI ya, Intelligent Activity Intelligence gitu ya. Jadi semuanya mungkin bisa kita buat seperti robot gitu ya, yang mungkin pikirannya juga kayak manusia gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan kalau pabrik-pabrik ini ya, tenaga manusia kan lebih kecil dibandingkan tenaga robot ya. Tenaga robot mungkin bisa dikerjakan secara 24 jam, kalau manusia mungkin cuma sekitar 12 jaman kayak gitu ya, 8 sampai 12 jaman seperti itu. Itu juga spesialis Intelligent of Things juga sangat berguna sih. Dua apa namanya, yang bakal kedepannya bakal maju, yang dua jurusan itu sih, seperti itu. Baik Pak, tadi kan sempat disinggung nih tentang kalau robot itu lebih banyak tenaganya untuk bekerja daripada manusia. Menurut Bapak ada nggak nih dampak positif dan negatifnya dari fenomena tersebut Pak? Kalau dampak positifnya kemungkinan nanti kan kalau untuk biaya segi perusahaan mungkin biaya kosnya lebih murah ya. Jadi kan kalau misalnya harusnya bayar orang manusianya 2, jadi cuma bayar 1 kayak gitu ya, biaya kosnya lebih murah. Nah, tapi ini dampaknya akan mengurangin ya pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang mungkin di bidang pabrik seperti itu ya. Jadi mungkin yang di pabrik itu mungkin akan tergantikan sama robot-robot. Itu yang mungkin kedepannya pekerjaan seorang buruh di pabrik itu akan tergantikan dengan robot sih, seperti itu. Selain pekerjaan buruh nih Pak, pekerjaan apa lagi yang mungkin bisa menghilang atau kurang menjanjikan untuk 5 tahun ke depan Pak? Oke, kalau yang kita lihat ya, pertama itu yang tadi kan kayak buruh ya, kemudian agent travel juga mungkin kemungkinan juga bakal hilang ya, karena kalau kita lihat ya sekarang kalau kita mau beli tiket pesawat aja itu udah semuanya sudah serba online gitu ya. Bener. Jadi tinggal cetek-cetek gitu aja langsung dapat tiket pesawatnya gitu ya. Nah itu mungkin agent travel juga bakal kehilangan. Kemudian mungkin teller juga ya, teller bank gitu ya. Kalau misalnya teman-teman teller kan sekarang semuanya transaksinya udah menggunakan digital ya. Benar. Kalau misalnya teman-teman pakai mobil aplikasi itu kan kalau transfer udah gitu ya, tinggal pencet aja udah langsung transfer ya. Nah itu juga teller juga kemungkinan juga akan berkurang ya, karena mungkin akan tergantikan semuanya oleh digital, seperti itu sih. Baik Pak, dengan kecanggihan tersebut, apakah akan berdampak positif dan negatif untuk kehidupan kedepannya Pak? Kalau dampaknya positif pasti banyak ya, dampak positifnya. Kemudian apa ya namanya ya? Kalau dampak positifnya semuanya serba gampang ya, serba mudah, instan, karena serba instan, sudah digunakan segala macam semua pakai digital sih sebenarnya. Kalau negatifnya ya mungkin akan tergantikan ya, yang harusnya pengangguran yang cuman sedikit jadi semakin banyak sih jadinya kedepannya nanti, seperti itu. Menurut Bapak nih, apa tips dan trik yang dapat kita lakukan supaya pekerjaan kita nantinya itu tidak tergantikan oleh robot Pak? Oke, kalau tips and trik ya pasti pertama ya buat anak kelas 12, pilihlah jurusan itu sesuai nanti untuk masa depan ya, yang banyak dicari oleh kedepannya, minimal paling 5 tahun ya ke depan itu. Nah kita juga harus cari tahu ya, ini kan serba internet ya, jadi harusnya teman-teman udah bisa cari informasi sebanyak-banyaknya melalui internet ya, kebutuhan-kebutuhan pasar apa aja yang nanti kedepannya itu berguna untuk baik masyarakat, baik di dunia industri gitu ya, semuanya itu harus dicari tahu dulu sih, seperti itu. Oke Pak, tapi sebelum kita memasuki dunia pekerjaan, tentunya kita akan memasuki dulu nih dunia perkuliahan ya. Menjadi mahasiswa baru, menjalani ospek. Betul. Menurut Bapak apa saja nih persiapan yang harus kami lakukan nih mulai dari sekarang supaya nanti kami tidak kaget gitu Pak dengan dunia perkuliahan yang sangat berbeda dengan lingkungan sekolah? Oke.
Kalau yang perlu diperhatikan, yang pertama yang perlu disiapin adalah jurusan dulu sih, yang pertama kali ya. Apalagi kalau untuk anak kelas 10 sekarang kan ada kurikulum merdeka ya. Jadi mereka harus tahu ya kualitas mereka itu adanya di mana ya. Kemudian ambil sesuai dengan program yang sekolah berikan ya. Jadi jangan sampai salah jurusan. Kebanyakan anak IPA nyasarnya ambil IPA jurusannya ke bisnis gitu kan ya. Kalau bisa sih ambil yang sama gitu ya, selinear gitu ya. Kemudian carilah informasi ya kampus sebanyak-banyaknya. Jadi ini kan serba online, jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu kampus itu semuanya udah bisa melakukan secara digital ya. Jadi bisa lihat ke fasilitas kampusnya kayak gimana, kualitas kampusnya apa kayak gimana. Nah itu yang penting sih. Kemudian mungkin persiapan mental ya. Persiapan mental itu penting karena kenapa? Karena kalau misalnya anak kuliah itu akan berbeda sama dengan anak sekolah ya. Jadi bedanya itu dalam arti mandiri. Jadi anak-anak itu harus dituntut menjadi mandiri ya. Karena kalau misalnya kalian kalau masih sekolah itu kan masih perlu bantuan orang tua. Benar. Tapi ketika kalian udah kuliah, apalagi kalau misalnya jauh dari orang tua, kalian harus dituntut untuk menjadi mandiri ya. Jadi bangun sendiri, kemudian harus siapin makanan sendiri, kemudian kalian juga harus time management kalian juga harus kalian atur ya. Dalam arti gini, kalau kuliah itu jamnya itu beda-beda dengan kuliah sekolah ya. Kalau sekolah mungkin jam 7 sampai jam 12 ya. Tapi kalau kuliah itu mungkin jam 7 sampai jam 9 terus kosong break gitu ya, jam 12 sampai jam 3 gitu ya mungkin. Nah, itu juga harus diatur ya time manajemennya. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang mungkin pengen kuliah sambil kerja sampingan. Nah, itu waktunya harus benar-benar diatur sekali. Jadi yang dua itu poin itu kalian harus belajar mandiri, kemudian harus belajar mengatur waktu gitu sih sebenarnya. Kalau untuk kesulitan-kesulitannya nih Pak, apa saja kesulitan yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa baru saat beradaptasi dengan lingkungan baru? Oke, kalau sebenarnya kesulitan sih nggak terlalu banyak ya. Kesulitan itu biasanya didapatin oleh mahasiswa yang mungkin dari luar kota lah ya. Yang mungkin masih di luar kota itu kan butuh penyesuaian ya, karena kan dia akan merasakan namanya culture shock ya gitu ya. Jadi dia bisa merasakan budaya yang berbeda nih, jadi dia harus melakukan penyesuaian seperti itu. Nah itu yang mungkin kesulitan untuk dalam anak-anak untuk melakukan penyesuaian terhadap budaya yang dia ambil, maksudnya dalam kota yang dia ambil seperti itu, tempat kuliahnya seperti itu kesulitannya sih. Untuk kesulitan dari culture shock ini Pak, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Oke, kalau di culture shock ini sebenarnya ya kalau teman-teman akan mengalami namanya masa orientasi biasanya di perkuliahan. Nah di masa orientasi itu teman-teman akan diajarkan perkenalan kampus, itu pasti pertama ya. Kedua teman-teman harus cari lah, sharing lah ya, atau mencari teman-teman sebanyak mungkin ya. Lebih baik lagi kalau teman-teman bisa berkenalan sama kakak kelas kalian. Biasanya kakak kelas kalian itu akan memberikan tips ya atau ide-ide bagaimana sih menjalankan perkuliahan itu secara baik dan benar seperti itu. Atau mungkin juga teman-teman juga bisa cari informasi atau berkenalan sama dosen-dosen ya di universitas tersebut seperti itu sih. Jadi sarannya kalian harus perbanyak ya relasi gitu ya. Relasi ke teman-teman yang lain sih seperti itu. Baik Pak, kalau untuk kegiatan-kegiatannya ini, kegiatan apa saja yang akan dihadapi oleh mahasiswa baru saat ospek nanti? Oke, kalau di BINUS sendiri ya, kalau kegiatan kita itu, kalau orientasinya itu bukan cuma 1 minggu atau 1 bulan. Kita kegiatannya itu untuk orientasi kita ada namanya FYP ya. Program itu akan dilakukan selama 1 tahun ya. Jadi biasanya kegagalan anak-anak itu adalah ketika anak itu masuk ke dalam perkuliahan, jadi dia akan mengalami penyesuaian. Nah di sanalah banyaknya anak-anak itu gagal karena dia nggak bisa mengikuti atau mengikuti jalur tersebut ya. Jadi makanya BINUS itu mengeluarkan program namanya FYP. Jadi orientasi itu dia akan dilakukan selama 1 tahun ya. Jadi di sanalah nanti anak-anak yang baru akan dibantu oleh kakak yang namanya freshman leader. Nah nanti ketika teman-teman yang punya masalah, problem gitu ya, jadi bisa sharing ke kakak freshman leader. Itu yang dilakukan oleh BINUS University sih, seperti itu. Freshman leader? Iya. Maaf, freshman leader itu sebenarnya apa Pak? Freshman leader itu kakak kelas. Jadi kakak kelas yang mungkin udah sekarang kalau misalnya
anak-anak masuk ke semester 1 ya, yang nanti yang mentorin itu adalah anak-anak yang semesternya 4 atau semester 5. Jadi nanti biasanya 10 orang anak-anak yang baru itu akan dimonitoring, akan diliatin ya, apakah ada kendala ketika mereka mau kuliah atau enggak gitu. Jadi biasanya kan kalau kendalanya di jadwal perkuliahan atau menggunakan program-program yang digunakan, nah itu nanti akan dibantu oleh freshman leadernya atau kakak kelasnya, seperti itu. Baik Pak, sebelum mengakhiri podcast kita pada hari ini, mungkin ada pesan atau harapan untuk kami siswa-siswi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Oke, kalau pesan sih ya, apa ya, kalau pesan mungkin belajarlah menjadi orang yang cuek lah ya. Karena saya bilang, kenapa bilang cuek, karena gini ya, yang menjalanin itu kalian ya. Jadi kalau bisa jangan mendengarkan omongan orang lain ya. Bener. Atau mungkin kita juga jangan mendengarkan omongan kawan ya. Jadi misalnya kawannya mau masuknya ke manajemen, saya ikut masuk manajemen. Jangan, karena kenapa? Karena kalau ketika kalian kuliah nanti, itu yang jalani kalian, bukan orang lain. Jadi kalau bisa jangan mendengarkan perkataan-perkataan orang lain. Jadi jalanlah sesuai dengan passion kalian tersebut ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen apa, kalian try lah seperti itu. Oke. Kalau untuk moto inspiratif nih Pak, agar bisa menginspirasi kami semua, agar semakin semangat untuk belajar supaya bisa memasuki universitas yang kami inginkan. Oke, kalau moto sih paling gini ya, jangan hanya bermimpi ya, jangan hanya bermimpi, tapi lakukanlah yang terbaik ya, dengan berusaha dan berdoa ya, untuk menggapai mimpi-mimpi yang semua yang kalian cita-citakan, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya karena sudah mengobrol dengan saya, Aulia Nafisatun Ramadhani. Makasih juga sudah diundang ke podcast SMA Negeri 17. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih juga untuk Sobat Jubel yang telah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Nantikan terus podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu inspiratif. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.